Hei, hari ini katsu kari. Katanya orang Jepang itu love curry so much, mulai dari anak-anak sampai kakek nenek. Prinsip katsu kari itu terdiri dari 3 komponen. Pertama, daging katsunya. Kedua, saus karinya. Dan yang terakhir, nasi hangat. Jadi, step pertama kita buat katsunya dulu. Ini bahan yang gue pakai. Pastinya daging ayam dada filet, telur, tepung terigu, tepung panko atau tepung roti, garam, lada. Let's get to it. Pertama gue season daging ayamnya dengan garam dan lada bolak-balik semuanya. Untuk pilihan daging untuk katsunya sebenarnya bisa macam-macam. Walaupun yang paling umum itu pork dan chicken. Tapi di Jepang sendiri ada juga daging sapi cincang, salmon, atau bahkan rusa seperti di Hokkaido yang disebut shika kari. Shika means deer atau rusa. It's really up to you. Terus balurin daging ayam tadi dengan tepung terigu, telur, dan terakhir tepung panko. Katsu sendiri adalah versi singkat dari kata katsuretsu yang berarti potongan daging, yang mengacu pada potongan daging yang digoreng dengan remah roti. Mungkin model-model kroket di Prancis yang populer sejak tahun 1700-an. Tapi di Jepang sendiri baru tahun 1800-an orang Polandia membawa ide ini ke Jepang, di mana ada sebuah restoran yang namanya Rengate di daerah Ginza di Tokyo jual tonkatsu alias potongan daging babi yang disajikan dengan saus yang mirip dengan saus Worcester, parutan kubis, dan nasi. A few moments later. Setelah selesai, tinggal deep fried. Deep fried ini menurut gue gampang-gampang susah. Tapi cara paling gampang mungkin pakai termometer. Tapi gue sih enggak. Kira-kira aja. Toh gue bukan buat jualan, buat gue makan sendiri. Pas minyaknya panas, kita mulai. Sekitaran 170 derajat Celcius lah kira-kira. Setelah ayamnya golden brown, angkat.
Setelah ayamnya golden brown, angkat. Two 2,000 years later. Oke, katsu selesai. Next, buat curry roux-nya. Ini bahan yang gue pakai. Of course, pertama ayam katsunya. Terus ready made curry paste, wortel, kentang, bawang bombay, garam, lada, dan tepung maizena. Pertama, panasin pan-nya, masukkan bawang putih yang udah dicincang, saute sehingga agak kecoklatan. Sebenarnya kita bisa aja buat karinya from scratch, tapi kayaknya makan waktu yang lumayan panjang. Jadi kali ini gue buat curry roux-nya pakai yang ready made aja, yang bisa dibeli di supermarket, biar lebih cepat. Terus bawang bombay, lanjut masukin wortel dan kentang yang udah dipotong dadu. Tambahin air. Lada. Cobain dulu. Tambahin garam sedikit lah. Tambahin 1 kotak ready made curry paste. Menariknya, kalau pakai ready made, waktu pas kita beli, umumnya kita bisa milih mau yang mild, medium, atau hot. Tapi biarpun hot, percaya deh nggak bakal sepedas kari Thailand atau kari India.
Wrap up dengan air tepung maizena untuk mengentalkan. Oke, sekarang saatnya makan. Tapi tahu nggak, asal muasal kari ini, seperti namanya, udah pasti bukan dari Jepang kan? In fact, kari ini dibawa oleh pelaut-pelaut Inggris yang datang dari India di era-era restorasi Meiji. Ceritanya, mereka, si pelaut itu maksudnya ya, mengadopsi kari ini dari India sebagai makanan mereka selama perjalanan panjang di laut. Mereka menambahkan sayuran dan daging sehingga karinya lebih kental dibanding dengan kari yang mereka temukan di India. Suatu kali mereka terdampar di lepas pantai Jepang dan berhasil diselamatkan oleh pelaut-pelaut Jepang dan dibawa ke darat. Mereka dibawa ke darat dengan membawa jatah makanan mereka termasuk bubuk kari yang mereka bawa dari India. Kebetulan, pelaut-pelaut Jepang sedang mencari cara untuk memberi makan para pelautnya dan butuh pilihan makanan dengan bahan yang murah dan mudah dimasak dan cepat untuk disajikan. Maka lahir resep kari pertama di Jepang. Tapi pertanyaannya, kalau asalnya dari India, kenapa kari Jepang berbeda jauh sama kari India ya? Oke, jadi gini, karinya memang terinspirasi dari kari India. Tapi pada kenyataannya orang Inggris lah yang officially memperkenalkan kari ke Jepang. Dan seperti kita tahu, Inggris memberi makan para pelautnya kari ala mereka yang sudah di-adjust dari versi Indianya. Agak kental, berwarna kecoklatan, mungkin terlihat lebih sedikit suram. Nah, kari inilah yang sebenarnya diperkenalkan ke Jepang. Jadi, mungkin lebih mirip kari Inggris daripada India. Tapi, seperti tadi gue udah bilang, sekarang kari itu di Jepang kayak makanan nasional. Mungkin ini juga sebabnya ada banyak varian kari di Jepang, kayak sup kari di Sapporo, baked kari yang terkenal di Kyushu, scallop kari di Aomori Prefecture, atau black pork kari di Kagoshima. Oke guys, gue udah selesai dan overall karinya mantep banget. Thank you.